and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apakah kalian pernah kebayang balas dendam yang gak keren, gak jagoan, tapi justru terasa nyata dan menyakitkan? Di film Blue Ruin tahun 2013, kita diajak ngikutin seorang tunawisma pendiam yang hidupnya hancur karena masa lalu. Saat pembunuh orang tuanya dibebaskan dari penjara, pria itu nekat melakukan balas dendam, meski dia sama sekali bukan orang yang siap untuk melakukan hal sekejam itu. Tanpa banyak dialog, tanpa aksi lebay, film ini menyuguhkan cerita gelap tentang amarah, kesalahan, dan konsekuensi yang gak bisa ditarik kembali. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan sosok pria bernama Dwight Evans yang terlihat santai sedang berendam di sebuah bak mandi. Tapi ketenangan itu langsung buyar saat dia mendengar suara mobil berhenti dan orang-orang berbicara di luar rumah. Karena panik, Dwight langsung kabur lewat jendela kamar mandi. Disinilah kita sadar dia sebenarnya tunawisma yang diam-diam menumpang di rumah orang lain. Dwight kemudian menuju ke mobil rongsokan tua yang terparkir di dekat pantai. Tempat itu adalah rumah kecil baginya. Saat malam tiba, dia terlihat mengais tempat sampah, menemukan sisa makanan lalu memakannya dengan lahap. Setelah itu dia kembali ke mobil, membaca buku sebentar lalu tertidur. Keesokan paginya, Dwight terbangun kaget karena seorang polisi wanita membangunkannya dan mengajaknya ke kantor polisi. Dengan cemas, Dwight bertanya apakah ini soal rumah yang dia masuki. Tapi sang polisi hanya bilang semuanya akan dijelaskan nanti. Setibanya di kantor polisi, petugas itu meminta maaf karena sudah membuatnya menunggu. Dan polisi itu menegaskan bahwa dia tidak dalam masalah. Lalu dia menyampaikan kabar yang mengganggu pikiran Dwight, di mana seorang kriminal akan segera dibebaskan. Mendengar itu, wajah Dwight langsung berubah. Polisi tersebut bilang dia hanya ingin Dwight tetap aman, bahkan menyarankan agar Dwight tinggal sementara di kantor polisi. Namun keesokan paginya, Dwight justru membeli peta negara bagian Virginia, lalu mengisi bensin mobilnya dan mulai melakukan perjalanan. Dari koran yang dia terima terungkap bahwa seorang pembunuh kasus pembunuhan ganda tahun 1993 akan segera bebas. Dwight lalu berhenti di sebuah toko senjata dengan niat membeli pistol, tapi rencananya gagal karena uangnya tidak cukup. Dia sempat berpikir untuk mencuri, namun mengurungkan niat saat menyadari adanya kamera pengawas. Malam harinya, Dwight tiba di depan sebuah klub malam. Banyak mobil terparkir tapi suasananya sepi. Melihat kesempatan itu, Dwight memecahkan kaca mobil, mencuri sebuah pistol, lalu kabur dengan cepat. Keesokan harinya, Dwight mencoba melepas pengaman senjata menggunakan linggis. Sayangnya senjata itu malah rusak, yang membuatnya semakin frustasi. Meski begitu, dia tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di penjara yang ada di negara bagian Virginia. Tak lama kemudian, sebuah limosin datang. Terlihat ada sebuah keluarga yang keluar menyambut Wade Cleland, pria yang baru saja dibebaskan dari penjara. Melihat pemandangan itu, emosi Dwight langsung bercampur antara amarah dan kesedihan, dan dia pun mulai mengikuti mereka. Mobil limosin tersebut berhenti di depan sebuah bar. Keluarga Cleland masuk untuk merayakan kebebasan Wade. Di sana Dwight mengamati situasi, dan ketika merasa aman, dia masuk lewat pintu belakang. Dengan tangan gemetar, Dwight menuju kamar mandi pria sambil menggenggam pisau kecil. Tak lama kemudian, dua pria masuk ke kamar mandi. Dwight bersembunyi di dalam bilik dan menyadari bahwa mereka adalah Wade Cleland dan saudara laki-lakinya. Saat saudaranya keluar lebih dulu, dengan tubuh berlumuran darah, Dwight buru-buru meninggalkan bar tersebut. Dia mencoba merusak ban limosin, tapi malah melukai tangannya sendiri.
Dengan kesakitan, dia pun lari ke mobilnya. Namun saat hendak pergi, dia panik karena menyadari kunci mobilnya tertinggal di kamar mandi. Di dalam bar, keluarga Cleland menemukan tubuh Wade yang sudah tidak bernyawa. Sementara itu, Dwight nekat masuk ke limosin dan langsung tancap gas. Keluarga Cleland keluar bar tepat saat mobil itu kabur dari lokasi. Di tengah perjalanan, Dwight sadar ada seseorang di kursi belakang. Dengan gugup, dia menghentikan mobil dan terkejut melihat William Cleland, adik paling bungsunya Wade. William bertanya apakah Dwight yang melukai Wade, dan Dwight mengakuinya. Dia menjelaskan bahwa semua ini adalah balas dendam atas kematian orang tuanya 20 tahun lalu. Namun William mengatakan sesuatu yang mengejutkan, di mana Wade sebenarnya bukanlah pembunuh dari orang tua Dwight. Setelah mengucapkannya, William kabur meninggalkan Dwight yang kini hanya terdiam dan bingung. Dia mulai meragukan semua yang sudah dia lakukan. Setelah kejadian itu, Dwight meninggalkan limosin di pinggir jalan dan berjalan menyusuri hutan gelap. Akhirnya dia tiba di sebuah rumah kosong, lalu menyelinap masuk untuk membersihkan diri. Dwight mencukur rambut panjang dan jenggotnya, lalu mengenakan pakaian bersih yang dia temukan di sana. Penampilannya pun berubah total, hampir tak bisa dikenali. Malam harinya, Dwight berpindah-pindah saluran berita, berharap menemukan kabar tentang kematian Wade. Tapi anehnya tak ada satupun berita yang membahas kejadian tersebut, yang membuat Dwight semakin bingung. Keesokan paginya, Dwight menemui adik perempuannya yang bernama Sam, seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Sam tampak terkejut sekaligus senang melihat Dwight yang masih hidup. Keduanya lalu pergi ke sebuah kafe untuk berbincang. Sam mengungkapkan bahwa dia tahu Dwight selama ini berada di daerah Delaware, dan setiap tahun dia selalu datang ke sana untuk mencarinya. Dwight mengaku pernah melihat Sam juga, tapi dia tidak berani mendekat karena kondisinya saat itu sangat berantakan. Di momen itu, Dwight akhirnya jujur. Dia mengaku telah membunuh Wade, dan heran karena kejadian sebesar itu tidak muncul di berita sama sekali. Dwight menjelaskan bahwa dia sangat takut Wade akan membunuhnya lebih dulu, jadi dia merasa tak punya pilihan selain menyerangnya lebih dulu. Sam terkejut mendengar pengakuan tersebut. Namun di sisi lain dia juga merasa lega, bahkan dia berharap Wade benar-benar menderita sebelum mati. Sam juga mengatakan bahwa keluarga Cleland masih tinggal di alamat yang lama, dan dia selalu merasa marah setiap kali melihat limosin mereka melintas di lingkungan sekitar. Mendengar hal itu, Dwight langsung panik dan bertanya di mana anak-anaknya Sam. Sam menjelaskan bahwa anak-anaknya ada di rumah bersama pengasuh. Keduanya pun mulai khawatir keluarga Cleland akan membalas dendam, apalagi mereka belum melapor ke polisi. Mereka pun buru-buru pulang. Untungnya anak-anak Sam dalam keadaan aman. Namun emosi Sam langsung meledak, dan dia menampar Dwight karena telah menyeret keluarganya ke dalam situasi berbahaya ini. Di sini Dwight berjanji akan menyerahkan dirinya ke polisi. Tapi sebelum itu dia ingin memastikan Sam dan anak-anaknya benar-benar aman. Dia memohon agar Sam membawa anak-anak pergi ke Pittsburgh, karena mobil Dwight terdaftar di alamat rumah ini, dan hal itu bisa membahayakan mereka. Awalnya Sam menolak karena itu adalah rumahnya, tapi rasa takut akan keselamatan anak-anaknya berakhir membuat dia luluh, dan mereka pun berangkat ke Pittsburgh. I only told work I'd forgive you if you're not. Kini Dwight sendirian di rumah sang adik. Dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dengan mempersenjatai diri menggunakan garpu rumput. Dwight berjaga sepanjang malam, menunggu dengan penuh ketegangan. Saat tak ada yang datang, dia masuk ke dapur, membuat teh, lalu membuka sebuah kotak berisi kenangan masa lalunya. Dan tiba-tiba Dwight mendengar suara mobil di luar. Saat mengintip, dia terkejut melihat mobil tuanya yang penuh debu terparkir di depan rumah. Seketika Dwight sadar, keluarga Cleland telah menemukannya. Dengan cepat dia berlari ke kamar tidur dan membuat seolah-olah ada seseorang yang sedang tidur. Setelah itu dia menyalakan lampu dan membuka keran air, menciptakan suara bising untuk mengacaukan situasi. Tak lama kemudian, 2 saudara Cleland memecahkan jendela dan masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Dwight bersembunyi di balik sofa lorong, sementara kedua pria itu mendengar suara air dan perlahan naik ke lantai atas. Memanfaatkan kesempatan itu, Dwight buru-buru keluar rumah. Namun sialnya, saat mencoba kabur menggunakan mobilnya, dia tidak sengaja menabrak salah satu dari mereka, yaitu Teddy Cleland. Karena panik, Dwight bertanya apakah mereka datang untuk memburunya atau untuk menyakiti keluarganya. Tapi si Teddy sudah tergeletak tak sadarkan diri, tak mampu menjawab apapun.
Dwight mencoba menyeret tubuh Teddy, tapi tiba-tiba Carl Cleland, saudara lainnya, muncul dan langsung mencoba menembaknya. Dalam kepanikan, Dwight mengarahkan senjata milik Teddy ke arah Carl, memaksanya untuk mundur dan kabur. Dwight lalu memasukkan tubuh Teddy yang masih tak sadarkan diri ke dalam mobil. Namun situasi kembali berubah saat Carl muncul lagi dan menembak kaki Dwight dengan panah. Meski kesakitan luar biasa, Dwight tetap berhasil menyalakan mobil dan kabur sambil berteriak menahan rasa sakit. Keesokan paginya, Dwight berhenti di tempat terpencil. Dia menggeledah tubuh Teddy, mengambil semua uang dan barang berharganya, lalu memasukkannya ke bagasi mobil. Setelah itu, dengan penuh penderitaan, Dwight menggunakan gergaji untuk memotong bagian panah yang masih menancap di kakinya. Dwight kemudian pergi ke apotik untuk membeli perlengkapan medis dan mencoba mengeluarkan sisa panah tersebut sendiri. Tapi rasa sakitnya tak tertahankan. Dia akhirnya berlari ke rumah sakit terdekat, meminta pertolongan lalu akhirnya pingsan. Saat terbangun, Dwight mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Dia terkejut melihat luka di kakinya sudah dijahit. Tanpa menunggu lama, Dwight diam-diam kabur dari rumah sakit itu. Dia kembali ke mobilnya dan mendapati Teddy sudah sadar, sambil memohon agar dia dilepaskan. Dwight sama sekali tidak menghiraukannya. Dia malah pergi ke tempat donasi pakaian untuk mengganti baju rumah sakitnya. Setelah itu, Dwight kembali ke rumah Sam untuk membersihkan kekacauan yang terjadi, termasuk memperbaiki jendela yang pecah semalam. Selesai dari sana, dia kembali ke mobil dan membuka buku tahunan sekolah lamanya. Di saat yang sama, Teddy terus memohon dibebaskan. Tapi Dwight berkata dia hanya akan melepaskannya jika mendapatkan sebuah senjata. Saat membolak-balik buku tahunan itu, Dwight menemukan foto Ben, teman lamanya yang dulu pernah bertugas di militer. Tak lama kemudian, Dwight mendatangi alamat lama Ben dan bertemu dengan ibunya Ben. Wanita tua itu mengatakan Ben sudah lama pindah, tapi dia mengenali Dwight dan menyambutnya dengan hangat. Dia lalu menuliskan alamat tempat kerja dan rumah Ben yang sekarang. Dwight mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mereka sempat minum teh bersama sebelum Dwight melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, Dwight mendatangi klub malam tempat Ben bekerja. Setelah jam kerjanya selesai, Dwight mengajaknya bicara secara pribadi. Ben kaget melihat sahabat lamanya setelah sekian lama, dan dia teringat poster orang hilang yang dulu sempat dia buat untuk Dwight. Namun di sana Dwight tidak ingin membahas masa lalu. Dia langsung menjelaskan bahwa dirinya sangat butuh bantuan. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Ben, dan disitulah terungkap bahwa Dwight meminta sebuah senjata. Saat Ben bertanya untuk apa senjata itu, Dwight ragu menjawab. Tapi di sini Ben paham bahwa semakin sedikit dia tahu, akan semakin baik. Dia menyerahkan sebuah senapan, tapi mengaku tak bisa membiarkan Dwight pergi begitu saja tanpa persiapan. Ben menawarkan untuk melatih Dwight menembak. Meski awalnya ragu, Dwight akhirnya setuju. Di adegan berikutnya, Dwight kembali ke mobilnya dan akhirnya membuka bagasi. Dia kembali bertanya apakah keluarga Cleland datang untuk memburunya atau untuk menyakiti adiknya. Teddy menjawab bahwa mereka hanya datang untuk Dwight. Dwight lalu bertanya kenapa mereka tidak melibatkan polisi. Teddy menjelaskan bahwa mereka ingin menyelesaikan semuanya secara pribadi. Dwight memberi Teddy air minum dan mengatakan bahwa dia berniat menyerahkan diri ke polisi, berharap semuanya bisa dihentikan sampai di sini. Namun Teddy mengatakan bahwa Dwight tidak bisa begitu saja mengurung dirinya di penjara setelah membunuh saudaranya, yang sebenarnya tidak pantas mati seperti itu. Dengan wajah bingung, Dwight pun bertanya, apakah ucapan William sebelumnya soal Wade yang bukan pembunuh orang tuanya memang benar? Dengan mengejutkan, Teddy mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Ternyata pelaku pembunuhan dari orang tuanya Dwight adalah ayah mereka, yaitu Big Wade Cleland. Semua bermula karena ibu mereka berselingkuh dengan ayah Dwight. Dan hal itu diketahui oleh Big Wade. Dia memang berniat membunuh ayah Dwight, tapi ibu Dwight terbunuh secara tidak sengaja. Karena waktu itu dia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Lebih parah lagi, Big Wade saat itu menderita kanker. Keluarga Cleland tidak tega membiarkannya mati di penjara.
sehingga Wade yang lebih muda akhirnya dijadikan kambing hitam dan menerima hukuman atas kejahatan ayahnya. Mendengar semua itu, Dwight benar-benar terpukul. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah membunuh orang yang salah. Dan seluruh aksi balas dendamnya berdiri di atas kebohongan. Dwight lalu memberikan ponsel pada Teddy agar dia menelpon keluarganya dan mengatur pertemuan di tempat umum, supaya semuanya bisa berakhir. Teddy menelpon rumah dan berbicara dengan saudari perempuannya. Dia mengatakan bahwa sang kakak ingin bicara dengan Dwight, lalu meminta Dwight mendekat agar bisa mendengar. Dengan ragu, Dwight menuruti permintaan itu. Namun ternyata itu adalah jebakan. Teddy tiba-tiba menjatuhkan Dwight ke tanah dan merebut senapannya. Teddy lalu mengungkapkan bahwa tidak ada siapapun di rumah dan seluruh keluarganya sedang pergi berburu. Menyadari hidupnya sudah di ujung tanduk, Dwight pun pasrah. Dia hanya bertanya satu hal, apakah mereka akan menyakiti adiknya, yaitu Sam, yang tidak terlibat apapun. Di sini Teddy tidak menjawab. Dia malah mengejek Dwight dengan mengatakan bahwa pembunuh orang tuanya menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan minum dan merokok, lalu akhirnya mati dengan bebas. Saat Teddy hendak menghabisi Dwight, Dwight tiba-tiba terlihat kaget. Tak lama kemudian, tubuh Teddy yang sudah tewas dimasukkan ke dalam mobil. Dwight akhirnya menceritakan seluruh niat balas dendamnya pada Ben, termasuk bagaimana dia membunuh Wade. Ben kemudian melatih Dwight menembak dan memberinya senjata yang lebih kecil, yang lebih nyaman untuk digunakan Dwight. Sebelum pergi, Dwight meminta maaf karena telah menyeret Ben ke dalam masalah ini. Namun Ben berkata bahwa Dwight telah melakukan hal yang benar. Kalau tidak, Dwight sudah mati sejak tadi. Tak lama setelah itu, Ben mencoba menyalakan mobilnya, tapi tidak bisa. Dia baru sadar Dwight mengambil aki mobilnya, agar si Ben tidak mengikutinya lagi. Di adegan berikutnya, Dwight tiba di rumah keluarga Cleland, yang terletak jauh di tengah hutan. Dia mengamati sekitar lalu mendobrak pintu dan masuk. Dwight menggeledah seluruh rumah dan menemukan banyak senjata api tersembunyi. Semua senjata itu dia kumpulkan dan dia buang ke danau terdekat. Setelah itu, Dwight minum banyak air, lalu keluar rumah dan buang air kecil di atas makam Big Wade. Hal itu dilakukan sebagai sebuah penghinaan terakhir bagi orang yang sudah menghancurkan hidupnya. Dwight kemudian membuat barikade seadanya dari perabotan rumah dan menunggu keluarga Cleland kembali. Namun tak ada satupun yang pulang, dan Dwight akhirnya tertidur. Keesokan paginya, dia menyeret mayat Teddy dari bagasi dan menguburkannya tepat di depan rumah. Setelah itu, Dwight menyusun rencana dan meninggalkan pesan suara ke rumah Cleland. Malam harinya, sebuah mobil akhirnya datang. Sementara Dwight sudah siap bersembunyi di balik dinding sambil mengarahkan senapannya. Terlihat Carl Cleland dan dua saudari perempuannya masuk ke rumah, lalu mendengar pesan suara Dwight. Dalam pesan itu, Dwight mengungkapkan bahwa Teddy sudah mati, dan dia mengetahui kebenaran tentang pembunuh orang tuanya. Dia mengatakan bahwa masing-masing keluarga telah kehilangan 2 orang, jadi semuanya impas. Mereka bisa menghentikan ini sekarang atau membiarkannya makin berdarah. Dwight meminta mereka tidak menyentuh adiknya. Namun Carl justru berteriak bahwa mereka akan pergi ke Pittsburgh untuk membunuh Sam. Mendengar hal itu, Dwight langsung menembak dan membunuh Carl. Kedua wanita itu pun panik dan memohon agar Dwight berhenti. Dwight yang emosional mulai berbicara tentang dilema moral dan lingkaran balas dendam yang tak ada akhirnya. Di saat itu, William diam-diam muncul dan menembak perut Dwight. Salah satu wanita berteriak menyuruh William untuk menghabisi Dwight, tapi William ragu. Dia takut mengambil nyawa seseorang. Dwight memeriksa lukanya, lalu berkata pada William bahwa tugasnya sudah selesai, karena Dwight tahu dirinya akan mati kehabisan darah. Dia pun menyuruh William pergi sekarang juga, dan menggunakan mobil yang tersembunyi di hutan. Sebelum William pergi, Dwight mengungkap kebenaran terakhir, di mana William adalah anak dari ayahnya, yang berarti mereka adalah saudara tiri. Karena seperti cerita sebelumnya, ibu dari keluarga Cleland berselingkuh dengan ayahnya Dwight. William pun pergi dengan langkah gemetar. Tak lama setelah itu, salah satu wanita mengambil senapan mesin tersembunyi dan menembaki Dwight tanpa ampun. William mendengar suara tembakan dari kejauhan.
tapi dia memilih pergi dan tidak ikut campur. Di dalam rumah, kedua wanita itu tewas. Film pun berakhir dengan Dwight yang tergeletak, menerima kematiannya dengan tenang, karena dia tahu rantai balas dendam akhirnya terputus. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mendendamkan. Jadi singkatnya, film ini adalah cerita balas dendam yang salah arah, di mana kebenaran datang terlambat dan setiap pilihan selalu punya harga yang mahal. Bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kekerasan hanya melahirkan kekerasan yang baru, sampai akhirnya semua harus berakhir dengan kehilangan. Film ini meninggalkan satu pesan yang sangat pahit. Kadang balas dendam tidak memberi jawaban, hanya menyisakan kehancuran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.